Halo Sobat IHC, selamat datang di Sendok Obat, Senggol Dokter, obrolan sehat. Perkenalkan, saya Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi di Rumah Sakit La Valette. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen seputar gangguan lambung. Ya, ini sering banget saya mendengar, jadi orang meninggal karena penyakit GERD. Padahal sebetulnya yang menyebabkan meninggal itu bukan penyakit GERD, mungkin kelainan yang mirip dengan GERD. Jadi sebetulnya penyakit GERD itu mudah untuk diidentifikasi karena keluhannya khas. Bagi teman-teman dengan gangguan lambung ya, sebetulnya itu bisa sembuh loh, tidak harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Tapi kenapa kok sering muncul keluhannya, sering berulang? Sebetulnya itu karena pencetus atau penyebab dari asam lambungnya itu masih tetap ada. Jadi faktor-faktor seperti sering makan makanan pedas ya, kemudian kita makan tidak teratur, kemudian mungkin kita masih banyak stres atau overthinking. Nah, itu yang menjadi penyebab sehingga kita harus minum obat untuk mengontrol kadar asam lambung kita. Kalau jantung, maka dia akan menjalar nyeri dadanya itu ke lengan bagian atas. Dan kemudian nyeri itu mungkin akan memberat dengan aktivitas ya, dan tidak membaik dengan istirahat. Dan biasanya nyeri itu mendadak, tidak ada pemicu makanan atau yang lainnya. Sementara kalau GERD ya, selain nyeri dada, dia terasa panas ya. Bahkan rasa panas itu bisa naik ke kerongkongan, dan biasanya pemicunya adalah berhubungan dengan pola makan. Mungkin dari sesak, karena kita berpikir keras dan sebagainya. Jadi dari gejala memang hampir sama, tapi sebetulnya ada yang berbeda. Karena nyeri dada kiri itu khas untuk jantung, sementara GERD kadang di tengah, bisa ke atas, ke kerongkongan, dan sedikit tidak jelas. Pasien dengan gangguan lambung boleh berpuasa. Namun, sebelum memutuskan untuk berpuasa, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Karena mungkin ada kondisi di mana memang betul tidak boleh berpuasa karena penyakitnya, atau mungkin ada masukan atau arahan terkait kapan kita mengkonsumsi obat-obat yang biasanya kita rutin konsumsi untuk kesehatan lambung. Makanan yang baik untuk kesehatan lambung adalah makanan-makanan yang tidak mengiritasi lambung. Jadi kita boleh mengkonsumsi vitamin, minuman-minuman yang alami ya, seperti air kacang hijau, air jahe. Kemudian lebih penting lagi adalah kita menghindari makanan-makanan yang mengganggu kesehatan lambung. Seperti kita hindari makanan yang pedas, terlalu asam, yang banyak bersantan. Nah, itu yang perlu kita hindari supaya lambung kita tetap terjaga. Nah, jadi kira-kira itu ya Sobat IHC, pertanyaan seputar penyakit lambung. Bagi Sobat IHC yang merasa ada keluhan lambung, boleh berkonsultasi dan datang ke Rumah Sakit La Valette atau menghubungi call center Rumah Sakit IHC di 150442. Terima kasih, semoga bermanfaat.